Ada hal yang akhirnya menggugah kemanusiaan kita, yaitu penampilan fisik Pak Jokowi. Sakit apa tidak dulu ya alergi disembunyikan. Makin lama tak bisa lagi disembunyikan bahwa beliau sakit. Lalu rumors, kasakusuk. Kita tahu itu. Dengan cara nguping, pihak sana, pihak sini itu. Kita konstruksikan lagi bahwa ya beliau sakit secara fisik sakit. Sekarang kita mau lihat sebetulnya, saya sebagai orang yang belajar psikoanalisis, belajar filosofi, dan punya pengalaman dramatis dalam keadaan-keadaan ekstrim ketika di gunung, dikepung oleh badai, suhu -20, kecepatan angin 90, lalu mulai ada reaksi batin, hidup apa enggak saya. Jadi saya bisa merasakan situasi batas ini, psikologi bilang grand situasi ini, ketika seluruh isu diarahkan ke Solo. Dan Pak Jokowi pasti setiap hari buka HP itu. HP itu sumber penyakit Jokowi. Tiap kali Fufu-Fafa, Roy Suryo, Rismon. Ya, dia mengalami sakit yang disebut pain of desire. Sakit karena punya ambisi itu. Kalau Pak Jokowi nggak punya ambisi, ya tenang aja tuh. Kita mulai baca itu tuh. Saya bisa nangkap. Sekarang, kenapa dia punya pain of desire? Begitu keadaan orang yang post power syndrome. Itu ada mulai dari lurah post power syndrome sampai presiden post power syndrome. Bentar lagi Donald Trump kena post power syndrome. Dan itu dia buru-buru backup dia, membackup dia sendiri untuk jadi ketua perdamaian dunia itu yang Indonesia kemudian chip in dengan membayar iuran di situ kan. Itu kan gejala post power syndrome. Jadi fakta pertama, Presiden Jokowi pasti mengalami post power syndrome. Pasti. Itu gejala umum dari mereka yang meninggalkan kekuasaan. Bisa nggak post power syndrome ini dihindari? Bisa. Apa? Kasih lagi dia power. Gampang aja. Tapi Pak Jokowi tahu dia tidak mungkin lagi punya power. Karena udah 2 periode. Tetapi orang yang masih punya post power syndrome ingin kembalikan powernya akan cari cara untuk memperpanjang, mengekstensi powernya itu. Apa yang dia lakukan? Gibran akan dirawat untuk jadi extension of his own power. Logis apa enggak? Bantah aja argumen saya coba. Jadi keinginan Pak Jokowi adalah melanjutkan kekuasaan dia melalui turunannya. Masuk akal enggak itu? Tanya pada Roy Suryo. Kebudayaan Jawa begitu cara berpikirnya. The ideas of power in Japanese culture. Post power syndrome. Jadi saya mau terangkan ini betul-betul secara akademis, gak ada urusan apa-apa tuh. Nah kita coba lihat konsekuensinya tuh. Akibatnya dari post power syndrome ini, Pak Jokowi ingin mengendalikan semua hal. Built in di dalam emosi dia, built in dalam rasio dia, built in dalam gagasan batin dia itu. Untuk apa? Bring Pulung back in. Pulungnya mesti kembali ke dia tuh. Tapi ini negara demokratis, itu soalnya. Gak bisa diperpanjang ambisi. Sekarang masalahnya bab 3 nih Pak Karni. Di dalam keadaan misri itu, kepedihan psikologi yang sangat mendalam. Timbul gejala jenis epidermitis, gangguan kulit. Dengan mudah kita pelajari bahwa ya gangguan kulit itu ya kita tahu, kita cari keterangan pada dokter akan bilang ya pertama ya DNA begitu bahwa kulitnya memang potensi untuk kena gangguan dermatitis itu. DNA begitu. Yang kedua makanan, artinya alergi. Yang ketiga stres. Dan kita hitung aja. Apakah Pak Jokowi dermatitisnya itu disebabkan oleh DNA? Ya mungkin enggak. Karena
Kalau dia DNA berarti keluarganya kena, enggak tuh. Apakah kena alergi makanan? Ya pasti sebagai mantan presiden tetap dijaga kesehatannya, terutama makanannya. Karena presiden 25 tahun ke depan masih memelihara rahasia negara. Jadi dia mesti diasuh. Pas pampers masih ada sekeliling dia tuh. Kalau dua hal ini kita singkirkan, cuma ada hal ketiga penyebabnya. Ya stres. Apalagi? Kan begitu. Cara berpikir metodologis. Singkirkan hal-hal yang sifatnya variabel, maka yang tersisa adalah konstanta. Matematikanya begitu kan? Sekarang konstantanya adalah stres. Nah di situ kita mulai bicara tuh. Stres karena apa? Karena dia nggak tahu arah. Dari kasus ini berakhir pada dia atau berakhir pada Gibran atau berakhir pada Bobi, berakhir pada Kaisang. Bagian ini yang mesti kita pelajari itu. Beliau nggak tahu berakhir pada apa. Sekarang ada jalur hukum. Kalau jalur hukum ditempuh, dia rasa aman. Karena dia tahu dia benar. Tapi itu kemudian menimbulkan kegelisahan baru tuh. Bagaimana kalau tidak benar? Maka cari vehicle lain. Exposure lain. Yaitu yang tadi Anda bicarakan. Restoratif justice. Oke. Saya lanjutin sedikit ya logikanya. Kalau restoratif justice dicapai, pasti damai. Pak Jokowi. Tapi ternyata restoratifnya tidak total. Karena cuma 2 orang yang ada di situ. Timbul problem psikologi baru. Makin cemas Pak Jokowi. Restornya tidak di restoratif dari kata restore. Artinya dipulihkan, dimasukkan kembali dalam sistem. Harusnya semua dimasukkan di situ. Supaya sistemnya itu adem, stabil. Jadi justru adanya restoratif justice memperparah gejala dermatitis beliau. Paradoks. Ada restoratif justice, tapi beliau makin tidak tenang. Dia lihat Pak Karni bongkar ini, pusing lagi dia tuh. Jadi kasihan Pak Jokowi, disiksa oleh public opinion. Itu jadinya. Sekarang Pak Jokowi merasa bahwa saya berharap supaya tim saya, Aswan pimpin segala macam itu, selesaikan cepat-cepat. Enggak selesai-selesai. Lalu Jokowi merasa dalam hatinya, oh ini yang gue udah suruh kok kenapa gak selesai. Tapi dia gak bisa sebutkan itu tuh. Mau cari orang lain udah gak ada. Diganti-ganti yang bisa membantah Rismon, membantah Tifa, Roy itu gak ada. Jalan terus mereka tuh. Jadi kecelakaan ini, saya sebut aja restoratif justice yang ada hari ini, justru memperparah kondisi psikologis Pak Jokowi. Karena tidak utuh. Itu soalnya tuh. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kalau saya bisa kasih saran. Pak Jokowi gak usah angkat-angkat telepon, jangan baca berita tuh. Tapi dia menduga kalau dia gak baca berita, dia tidak bisa mengarahkan kasus ini. Dilema psikologi baru. Karena begitu dia tutup, dia tahu bahwa Fufu Fafa lagi dipersoalkan sekarang. Pusing lagi tuh. Sebetulnya kalau kita bikin radical break, Jokowi bilang oke, saya tahu kalian tidak ingin Gibran. Karena kalian mengusut itu dari kasus keputusan 95 konstitusi. Sebagai ayah saya akan bilang, Gibran kau mundur. Selesai problem. Itu yang namanya the real restorative justice. Karena orang tahu bahwa Jokowi ingin menitipkan seluruh ambisi dia melalui Gibran. Karena itu saya mulai tadi bahwa masalah ini dimulai oleh pain of desire. Keinginan karena ada ambisi itu. Kekuasaan itu nagih soalnya. Coba kita minta begituan. Presiden Jokowi datang ke publik. Atau sebaliknya, Gibran mengatakan, saya tahu ayah saya sakit.
Karena opini publik tentang saya mundur sebagai wakil presiden. Selesai problem. Ya, karena tepukannya udah bagus, terima kasih.